Jenis-jenis hipotesis di sini ada beberapa hipotesis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hipotesis rata-rata, yang kedua adalah hipotesis proporsi, yang ketiga adalah hipotesis selisih rata-rata, yang keempat adalah hipotesis selisih proporsi. Untuk hipotesis rata-rata, di sini kita akan mencari kesimpulannya dengan 5 langkah yang telah kita bahas sebelumnya. Langkah pertama adalah kita akan menentukan formulasi hipotesis. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu soal, kita harus langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu uji arah mana yang akan kita pakai, apakah uji dua arah atau uji arah kanan atau uji arah kiri. Kita harus menentukan itu terlebih dahulu. Setelah kita menentukan uji arah mana yang kita pakai, maka kita di sini kita bisa menentukan taraf nyatanya dengan cara di sini kita akan mencari nilai T tabel ya. Itu cara mencari nilai T tabel itu ada dua. Jadi ini nanti jika sampelnya besar dari 30, di sini kita akan menggunakan tabel Z atau tabel normal. Jika nih sampel kita itu kecil sama dari 30, maka di sini kita akan menggunakan tabel T. Nah, jadi yang pertama langkahnya adalah kita menentukan formula hipotesis yaitu H0 dan H1 dan menentukan uji arah mana yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah kita menentukan taraf nyata. Jadi untuk mencari taraf nyata ini nantinya itu nilai Z tabel kita atau T tabelnya itu dengan lebih dulu kita perhatikan apakah sampelnya besar atau sampelnya kecil. Kemudian yang menentukan nilai uji statistik. Di sini kita punya rumus ya. Jadi ketika sampelnya besar dari 30, di sini kita menggunakan rumus Z. Di rumus Z itu X bar dikurang mu per tau per akar N. Kemudian jika sampelnya kecil, N-nya itu kecil sama dari 30, di sini kita akan menggunakan rumus T itu. T hitungnya itu X bar dikurang mu per tau per akar N. Oke, setelah itu kita menentukan kriteria penerimaan atau penolakan H0, yaitu berdasarkan uji arah mana yang kita gunakan tadi. Yang kelima barulah kita membuat kesimpulan. Oke, kita masuk kepada pembahasan soalnya. Mari kita selesaikan contoh nomor 1. Jadi untuk contoh nomor 1 adalah seorang dosen statistik menyatakan bahwa rata-rata nilai ujian statistik dari mahasiswa yang dibina adalah 75. Jadi nilainya itu tepat 75 rata-ratanya. Seorang mahasiswa tertentu ingin meneliti pernyataan dosen tersebut dengan cara mengambil sebuah sampel yang terdiri dari 10 mahasiswa yang dibina oleh dosen tersebut. Ternyata mempunyai nilai rata-rata ujian statistik adalah 68 dan standar deviasinya adalah 10. Dapatkah disimpulkan bahwa nilai rata-rata ujian statistik mahasiswa yang dibina oleh dosen tersebut adalah 75 jika alfanya sama dengan 5%. Jadi di sini kita akan melakukan uji ya, akan melakukan uji dari dugaan dosen tersebut. Di sini dikatakan bahwa nilai statistiknya itu adalah 75 ya, tepat 75. Jadi kita akan membandingkan dengan pernyataan dari mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap rata-rata yang ditemukan oleh dosen tersebut. Oke, langkah pertama adalah kita buat yang diketahui. Di mu ini adalah rata-rata nilai ujian 75, sedangkan N adalah 10. Di mu adalah rata-rata nilai ujian yang ditemukan oleh dosen ya, yang dinyatakan oleh dosen. Sedangkan N adalah sampel dan X adalah rata-rata nilai ujian yang dinyatakan oleh mahasiswa itu 68. Sedangkan S di sini adalah simpangan bakunya adalah 10. Jadi di sini nanti alfa kita di sini adalah 5% ya. Kemudian jadi yang tanya adalah rata-rata nilai ujian statistik mahasiswa
yang dibina dosen tersebut adalah 75 pada alfa 5%. Jadi di sini kita ingin mencari kebenarannya, apakah benar yang dinyatakan oleh dosen tersebut dengan alfanya 5% dan dengan taraf nyatanya adalah 5%. Ya, kita jawab. Yang pertama adalah kita harus menentukan formula hipotesis H0 dan H1. Di sini kita menggunakan uji dua arah. Kenapa kita menggunakan uji dua arah? Kalau kita lihat pernyataan dari dosen tersebut adalah kita lihat soalnya ya. Di sini pernyataan dari dosen itu adalah menyatakan bahwa nilai rata-rata ujian statistik dari mahasiswa yang dibina adalah 75. Di tepat 75 nilai ujian statistiknya. Jadi maka di sini kita ambil uji dua arah. Kenapa uji dua arah? Karena ketika nilai ujian statistik itu kurang atau besar dari 75 rata-ratanya, maka nanti H1-nya itu pasti akan ditolak. H0-nya pasti akan ditolak. Di nanti daerah penolakannya itu ada dua. Z alfa per 2 kita itu berada di daerah yang nilai ujian statistiknya kurang dari 75 dan yang nilai statistiknya lebih dari 75. Makanya di sini kita menggunakan uji dua arah karena nilai ujian statistiknya adalah tepat 75. Kemudian taraf nyata. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu. Karena n kita ini 10, yaitu kecil sama dari 30, maka di sini sampelnya kecil. Maka di sini kita pakai tabel T. Jadi untuk mencari tabel T ini, nilai pada tabel T ini, kita membutuhkan nilai alfa. Alfa kita 5%. Kemudian kita membutuhkan DF. DF-nya di sini adalah yaitu n dikurang 1. N kita di sini adalah 10 ya, 10 dikurang 1 maka dapatnya nanti 9. Maka di sini kita cari T alfanya, T alfa per 2-nya. Oke, kita lihat tabel T. Nah, inilah tabel T. Yang kita butuhkan di sini adalah DF. Ini DF-nya, nilai DF. Dan ini adalah nilai T alfa, nilai alfa kita. DF kita tadi adalah 9. Oke, ini 9 ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan uji dua arah, maka di sini ada yang namanya one tiles, ada namanya two tiles. Kalau kita menggunakan uji dua arah, kita pakai yang two tiles. Tadi alfa kita adalah 5% ya. Nah, ini 0,05. Jadi di sini kita cari nanti pertemuan 9 dengan 0,05 yaitu 2,262. Oke, kita jelaskan lagi. Di sini kita menggunakan tabel T. Kenapa kita menggunakan tabel T? Karena nilai n itu kecil sama dari 30. Cara mencarinya yaitu yang pertama kita butuh DF. Ini adalah DF. Rumus DF itu adalah n dikurang 1. Kemudian karena di sini kita menggunakan uji dua arah, kita menggunakan two tiles. Ini adalah nilai alfanya ya. Karena alfanya adalah 5%. Kita pakai 0,05. Pertemuan antara 9 DF kita 9 dengan 0,05 itu 2,262. Jadi nanti T alfa kita, T alfa per 2-nya adalah 2,262. Nah, di sini kita sudah dapatkan T alfa per 2 yaitu plus minus 2,262. Kenapa di sini plus minus? Karena di sini kita menggunakan uji dua arah ya. Jadi ada yang 2,62-nya di daerah positif, ada yang berada di daerah negatif. Kemudian kita menggunakan nilai uji statistik. Di sini kita menggunakan rumus T karena nilai sampel kita itu kecil dari 30, kecil sama dari 30. Rumusnya adalah X bar dikurang mu per tau per akar N. X bar kita adalah 68 dikurang dengan 75 rata-ratanya per 10. Simpangan baku kita adalah 10 per akar 10. Jadi dapat hasil pencariannya adalah negatif 2,21. Jadi kita hitung ini akan kita lihat nanti di tabel di kurva, akan kita bandingkan nanti dengan T alfa per 2. Oke, kita lihat ini sambungannya. Ya, perhatikan di sini kriteria penerimaan atau penolakan H0. Oke. Di sini kita perhatikan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu kurvanya. Ini kurvanya. Ini adalah T alfa per 2 negatif 2,62
ini adalah positif 2,62. Inilah T alfa 42, T tabel yang kita cari di tabel T tadi. Kemudian daerah yang di offset ini adalah daerah penolakan H0. Setelah kita buat T tabelnya, maka di sini kita buat lagi di manakah jatuhnya T hitung. Ternyata jatuhnya di daerah negatif 2,21 ini berada di daerah yang H0-nya diterima. Jadi di sini bisa kita simpulkan nanti karena negatif 2,21 berada di antara negatif 2,262 dan 2,262, maka H0-nya diterima. Oke, kita ulang lagi. Langkah pertama di dalam membuat kurva ini adalah kita buat terlebih dahulu posisi T tabelnya. T tabel kita adalah negatif 2,62 dan 2,262. Daerah yang di offset ini adalah daerah yang H0-nya ditolak. Sedangkan daerah yang tengah-tengah ini yang tidak di offset adalah daerah yang H0-nya diterima. Kita tentukan posisi dari T hitung kita. Kita mendapatkan T hitung tadi dari uji statistik adalah negatif 2,21. Ternyata negatif 2,21 ini berada di daerah yang H0-nya diterima. Maka bisa kita simpulkan karena negatif 2,21 ini berada di antara negatif 2,262 dan 2,262, maka H0-nya diterima. Maka bisa disimpulkan nanti pada alfa yang sama dengan 5%, maka didapatkan negatif 2,21 besar sama dari negatif 2,262 kecil sama dari 2,262, maka H0 diterima. Sehingga bisa disimpulkan rata-rata nilai ujian statistik dari mahasiswa yang dibina oleh dosen tersebut adalah 75. Maka pernyataan dari dosen tersebut bisa diterima karena H0 itu diterima. Kita selesaikan untuk soal nomor 2. Jadi di sini dikatakan seorang peneliti ingin mengetahui apakah penghasilan sebuah kolam ikan itu rata-rata masih minimal 30 ekor. Di dugaan sementara kita di sini adalah kolam ikan itu rata-ratanya minimal 30 ekor. Jadi data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan bakunya adalah 25 ekor. Sampel yang diambil dari kolam tersebut adalah 100 ekor. Untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap adalah 27 ekor. Di sini kita ingin mengetahui apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga rata-rata kolam masih minimal 30 ekor ikan dengan taraf nyata 5%. Oke, kita jawab. Di sini diketahui mu adalah 30 ekor. Ini rata-ratanya 30 ekor ya. Kemudian N-nya 100 ekor, X barnya di sini adalah 27 ekor, S-nya adalah 25 ekor dan alfanya adalah 5%. Yang ditanya di sini adalah penghasilan sebuah kolam ikan rata-rata masih minimal 30 ekor ikan dengan alfa 5%. Oke, kita jawab. Di sini langkah pertama kita harus menentukan formula hipotesis, yaitu menentukan H0 dan H1-nya. Di sini kita menggunakan uji dua arah. Kenapa kita menggunakan uji dua arah? Karena di sini ada kata kuncinya itu minimal 30 ekor. Jadi H0 ini akan diterima dengan rata-rata masih minimal 30 ekor. Ini adalah kata kuncinya. Kalau pada soal nomor 1 tadi kan tepat pada 75, maka kita menggunakan uji dua arah. Kalau di sini kita menggunakan uji arah kiri. Kalau kita lihat, yaitu pada uji arah kiri. Kenapa kita menggunakan uji arah kiri di sini? Karena H0 itu akan diterima ketika berada besar sama dari negatif Z alfa. Jadi kalau kata minimal itu kan dia itu kan paling sedikit ya. Paling sedikit 30 ekor. Berarti akan diterima ketika nilainya juga lebih dari 30 ekor. Maka daerah ini adalah daerah yang paling sedikit 30 ekor. Maka dia kita menggunakan uji arah kiri. Jadi kita masuk pada pembahasan selanjutnya.
Ya, pembahasan selanjutnya adalah tentang taraf nyata. Di langkah kedua adalah taraf nyata. Kita perhatikan di sini n kita itu adalah 100. Karena n 100, maka di sini sampelnya adalah besar, maka di sini kita akan menggunakan tabel Z dengan alfa sama dengan 5%. Di sini untuk mencari Z alfanya, yaitu beda ya antara uji satu arah dengan uji dua arah. Kalau uji satu arah, kita cuma menggunakan setengah dari tabel normal, yaitu 0,5, kita kurangi dengan nilai alfa. Kalau uji dua arah, nanti caranya 1 dikurang alfa per 2. Jadi sini kita lanjutkan, yaitu 0,5 dikurang 0,05 adalah 0,4500. Jadi kalau 0,4500 ini berada pada tabel normal, kita cek ya. Tabel normalnya itu 0,4500, yaitu daerahnya mendekati itu 1,65. Tapi nanti lebih tepatnya itu kita bisa mencarinya itu daerahnya berada di antara 1,64 dengan 1,65. Tapi di sini kita ambil aja daerahnya itu 1,65, itu pertemuan antara 1,6 dengan 0,05. Itu kita dapatkan di sini. Karena di sini daerahnya uji arah kiri, maka di sini adalah Z alfanya bernilai negatif. Maka ini sama dengan negatif 1,65. Oke, kita cari uji statistiknya. Karena sampelnya besar, ada 30, maka di sini kita menggunakan mu Z, X bar dikurang mu per tau per akar N. Itu nanti kita dapatkan nilai Z nya adalah negatif dari 1,26. Kemudian kita uji penerima atau penolakan H0. Ini adalah kurva dari uji arah kiri. Langkah pertamanya lah kita tentukan terlebih dahulu posisi dari Z tabel, yaitu negatif 1,65. Oke, ini adalah negatif 1,65. Ini adalah daerah yang H0-nya ditolak. Ini adalah daerah yang H0-nya diterima. Karena negatif 1,2 ini berada jatuh di daerah yang H0-nya diterima, maka di sini negatif 1,2 besar sama dari negatif 1,65, maka H0-nya itu diterima. Maka di sini bisa kita simpulkan pada alfa sama dengan 5%, maka didapatkan negatif 1,2 besar sama dari negatif 1,65, maka H0 diterima. Sehingga bisa disimpulkan penghasilan sebuah kolam ikan rata-rata masih minimal 30 ekor ikan. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Di contoh ketiga ini soalnya adalah populasi ikan lele hasil tangkapan seorang nelayan dengan panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Guna meyakinkan kebenaran, maka diambillah sebuah hipotesis atau dilakukan sebuah teliti. Itu seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ikan lele dan diperoleh hasil penghitungan rata-rata ikan 83 cm dan standarnya dan deviasinya tetap, simpangan bakunya tetap. Yang ditanya adalah apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lele yang ditangkap nelayan sama dengan 80 cm pada taraf signifikannya 5%. Oke, kita jawab. Di sini dikatakan mu-nya adalah 80 cm ya, yaitu rata-rata panjangnya. Itu hipotesis kita. Sedangkan n-nya adalah 100, X bar-nya 83, simpangan bakunya 7 cm dan alfanya 5%. Yang ditanya inilah rata-rata panjang ikan lele yang ditangkap nelayan sama dengan 80 cm dengan alfa 5%. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu formula dari hipotesis, yaitu H0 dan H1. Di sini kita menggunakan uji dua arah. Kenapa kita menggunakan uji dua arah? Karena hipotesisnya itu yaitu sama dengan 80 cm. Jadi kalau sama, maka di sini kita menggunakan uji dua arah. Maka H0-nya adalah
Rata-rata panjang ikan lele yang ditangkap nelayan sama dengan 80 cm. Nah, inilah kata kuncinya. Sedangkan satunya lah kebalikan dari H0, itu rata-rata panjang ikan lele yang ditangkap nelayan tidak sama dengan 80 cm. Kedua, kita tentukan taraf nyatanya. N-nya lah 100, maka di sini kita menggunakan tabel Z karena sampelnya besar. Alfanya 5%. Oke. Coba perhatikan di sini. Di sini kita berbeda ya dengan sebelumnya pada soal nomor 2. Kalau pada soal nomor 2 karena dia itu uji satu arah, maka tadi kita cuman menggunakan 0,5 dikurang alfa. Kalau untuk uji dua arah, untuk mencari nilai Z tabelnya itu 1 dikurang alfa per 2. Karena alfa kita 0,05, maka di sinilah 1 dikurang 0,05 dapatnya 0,9500 dibagi 2, maka didapatkan 0,4750. Ini kita periksa nanti di Z tabel, kita lihat nilainya 4750. Oke, kita cari 4750 di Z tabel 4750. Oke, 4750 itu berada di pertemuan 1,9 dengan 0,06. Berarti di sini Z tabel kita adalah plus minus 1,96 ya. Karena ini uji dua arah ya, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian untuk uji statistiknya, di sini kita menggunakan rumus sampel besar, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu per tau per akar N. Nanti kita dapatkan ya Z-nya adalah 4,29. Ini adalah Z hitung, sedangkan ini adalah Z tabel. Oke, kita perhatikan langkah 4, yaitu kriteria penerimaan atau penolakan H0. Karena di sini kita menggunakan uji dua arah ya. Langkah pertama kita tentukan di mana posisi 1,96, ya ada yang negatif, ada yang positif ya. Nah, daerah yang diarsir ini daerah yang ditolak. Sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang kita terima H0-nya. Kita tentukan posisi dari Z hitung kita 4,29 ini beradanya di mana. Ternyata 4,29 ini jatuhnya di daerah yang diarsir, yaitu besar dari 1,96. Maka di sini kita bisa buat 4, karena 4,29 besar dari 1,96, maka H0-nya ditolak. Jadi bisa disimpulkan di sini pada alfa yang sama dengan 5%, maka didapatkan 4,29 besar dari 1,96, maka H0-nya ditolak. Sehingga bisa disimpulkan tidak benar rata-rata panjang ikan lele yang ditangkap nelayan masih sama dengan 80 cm. Jadi H0 kita atau dugaan atau hipotesis sementara kita yang tadi itu ditolak karena nilai Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel. Oke, pada video kali ini kita hanya membahas tentang uji hipotesis rata-rata. Sedangkan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis proporsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.